Di masyarakat adat Minangkabau, tanah sebagai identitas. Di dalam hukum adat, identitas tanah di Minangkabau mempunyai kedudukan tersendiri. Karena itu dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal dengan bermacam-macam jenis tanah. Ada tanah yang dikuasai oleh kaum yang disebut dengan tanah ulayat kaum. Ada tanah yang dikuasai oleh suku yang disebut dengan tanah ulayat suku. Dan ada juga tanah dikuasai oleh nagari yang disebut dengan tanah ulayat nagari. Tanah ulayat kaum dan ulayat suku biasanya memiliki bateh-bateh yang jaleh serta dimanfaatkan oleh pemiliknya sendiri. Sementara tanah ulayat nagari pada umumnya belum digarap atau sariang atau acok disabui tanah liar. Dalaman iko tanah liar dapat pula dikelompokkan menjadi rimbo, yaitu rimbo baluka dan sasok. Rimbo dikelompokkan pula kepada rimbo tua, rimbo gadang, rimbo rajo, rimbo nan dalam, rimbo nan lapeh, rimbo aguang, rimbo piatu. Setiap anak nagari yang berasal dari manapun boleh mengajukan tanah ulayat nagari atas kesepakatan penghulu atau sepengetahuan penghulu melalui rapat penghulu yang memiliki otoritas atas tanah ulayat nagari. Pemanfaatan tanah ulayat nagari tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di nagari. Sebagai harta kaum, kaum suku, harta basamo dan harta pusako sangat kuat kedudukannya dalam adat Minangkabau. Karena harta itu hanya boleh diwariskan secara turun-temurun. Tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dipindah tangankan haknya kepada orang di luar kaum atau sukunya. Terhadap atau pusako atau dalam kurang pusako tinggi, anggota parwi, yurai atau kaum bukanlah yang memilih harta pusako, melainkan mereka hanya mempunyai hak pakai, dalam istilahnya ganggaman baun tua. Dengan demikian, harta pusako di Minangkabau berada dalam keadaan tetap seperti dalam ketentuan seperti dalam ketentuan adat, waris indak boleh putih, keturunan boleh punah. Dari gambaran di atas kelihatan jaleh yang bagi kita kalau tanah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau. Kalau ditinjau dari sudut pandang sosiologis, kedudukan tanah di dalam masyarakat adat Minangkabau merupakan suatu identitas diri. Karena tanah di situ berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara kaum, suku sekaligus sebagai bukti asal usul nan bapandan bapa kuburan dan basosok bajarami. Dengan adanya tanah sebagai pengikat antara kaum dan suku, maka akan tercipta suatu interaksi sosial yang memperlihatkan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Buya Amka pernah menyampaikan bahwa tanah pusako tinggi adalah tiang aguang Minangkabau yang dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Jarang pusako tinggi menjadi pusako rendah, entah kalau adat indak berdiri lagi pada sukunya.
Apa mengasih penyatakan yang tadi, kiranya perlu kita pahami mana. Mengasihnya adalah arto pusako itu ialah ibarat tiang utama bangunan rumah. Apabila tiang rumah itu patah, maka roboh pula rumah itu. Demikian pula tanah sebagai pusako tinggi. Apabila tanah itu sudah dikuasai orang luar, maka orang Minangkabau tidak menguasai tanah airnya lagi. Orang Minangkabau akan tersingkir di negarinya sendiri. Ada beberapa contoh yang terjadi beberapa hari seperti orang Betawi di Jakarta. Sebagai penduduk asli, mereka tersingkir dengan sendirinya ke pinggir kota. Hampir semua tanah orang Betawi telah dikuasai oleh orang luar atau orang pendatang. Demikian pula orang Melayu di Singapura, penduduk asli menjadi budak dengan dari sendiri. Aliko hendaknya jangan pula terjadi pada masyarakat adat Minangkabau. Karena itu perlu diantisipasi dengan tindakan nyata, di antaranya dengan melakukan hukum adat tentang aratu pusako khusus mengenai tanah.